Hai, assalamualaikum. Perkenalkan, saya Indah Yusundari. Di sini saya akan membahas tentang pandangan teori Gestalt terhadap manusia. Di sini kami yang beranggota kelompok, saya sendiri Indah Yusundari, lalu ada Indri Anita, Falila Rahman, Sania Isabel, dan Muhammad Malik Ibrahim. Yang pertama, pandangan teori Gestalt terhadap manusia. Pandangan ini menampilkan pertimbangan-pertimbangan seperti pengembangan informasi, persetujuan terhadap cenderung yang sebenarnya, ketabahan mental individu, dan menemukan cara-cara yang peduli dalam pengobatan. Pendekatan Gestalt berputar di sekitar membangun kembali perawatan dan memilah-milah polaritas dan perpecahan dalam diri sendiri. Pengobatan dilakukan bukan pada penilaian. Pengobatan sampai klien menjadi cukup siap untuk membantunya dengan perbaikan yang sangat menjamin. Perspektif Gestalt tentang orang-orang bahwa orang dapat mengantisipasi tanggung jawab individu dan hidup secara mutlak sebagai individu yang terkait bersama. Karena isu-isu tegas dalam penggantian peristiwa mereka, orang-orang menyusun yang berbeda untuk menangani pengaturan menjauhi diri dari masalah pada titik puncak itu, mencapai titik berhenti dalam pikiran mereka. Tujuan utama konseling Gestalt adalah membantu klien agar berani menghadapi berbagai macam tantangan maupun kenyataan yang harus dihadapinya. Pada konseling Gestalt, peran dan fungsi konselor adalah fokus perhatian pada pola bahasa verbal dan nonverbal. Fokus perhatian yang terjadi pada perasaan-perasaan konseli, kesadaran pada saat ini, pesan-pesan yang terinterpretasi dari gerak tubuh dan penghambat-penghambat kesadaran. Perasaan tidak suka tanpa subjek yang kemudian menjadi ada subjeknya. Menurut Palmer, jadi para terapis Gestalt menaruh perhatian pada postur tubuh, pernapasan, otot yang lentur dan kaku untuk menekankan pada misalnya ketidaksesuaian yang tampak antara yang dikatakan seseorang dengan bagaimana mereka terlihat. Kelebihan dan kekurangan konseling Gestalt. Kelebihan A. Teori ini lebih melihat manusia sebagai orang individu yang memiliki keunikan, di mana mereka harus berhubung dengan lingkungan yang ada di sekitar mereka. Dengan teori Gestalt yang lebih menekankan adanya pentingnya pengertian dalam mempelajari suatu, maka akan lebih berhasil dalam mencapai kematangan dalam proses belajar. B. Inti pembelajaran adalah mendapatkan insight, artinya dimengerti. Persoalan dimengertinya hubungan tertentu antara berbagai unsur dalam siklus tertentu, hingga hubungan tersebut jelas dan akhirnya dapat kemampuan memecahkan masalah. Kekurangan A. Karena menurut Gestalt, sesuatu yang dipelajari mulai dari keseluruhan, maka dikhawatirkan menimbulkan kesulitan dalam proses belajar, sebab beban yang harus ditanggung sangat banyak. Yang memecahkan masalah sangat tergantung kepada pengamatan. Apabila dapat melihat situasi dengan tepat, maka masalah dapat dipecahkan.